Baik, adik-adik, kita mulai saja perkuliahan kita hari ini, lanjutan kuliah tentang hukum bisnis, ya salah satu materi kuliah buat mahasiswa-mahasiswi P3 Politeknik ya. Nantinya ke depan pahamlah bagaimana dalam mempersiapkan apa namanya perjanjian-perjanjian, bagaimana melakukan kerjasama, bagaimana melakukan bisnis ya. Pertemuan keempat ini Bapak lanjutkan materinya tentang prinsip hukum bisnis dan etika bisnis. Ya, mudah-mudahan hari ini kita diberikan kesehatan, kekuatan iman ya, dan kita berdoa terus, insya Allah kalau nggak hari Sabtu, hari Minggu kita akan menjalankan ibadah puasa ya, bulan suci Ramadan bagi yang melaksanakannya ya. Baik, prinsip hukum bisnis dan etika bisnis. Nah, ya, prinsip bisnis ya. Prinsip bisnis. Kemarin Bapak pernah singgung di awal tuh. Bisnis itu apa ya? Nah, Bapak sapa dulu Reni Melinda dari Keramat. Ada Reni? Halo Reni. Iya Bapak, ada. Iya, bagus cepat ngangkat apa namanya? Mute-nya ya. Sound-nya dibuka. Ya, bisnis itu apa ya Reni? Bisnis itu kayak melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian barang maupun jasa. Iya. Ada yang mau nambahi? Ya, udah lumayan, tapi belum 100%. Nah, ini yang pakai kelas online ini siapa ya? Akademik kali ya? Oh, Bapak kok pakai file error nih? Bapak siapa yang dari Bekasi deh? Pak, saya nambahin, Pak. Boleh, Nanda nih. Dari kampus Sudirman, Tangerang. Ya, Nanda, Muhammad Nanda. Ya, Pak. Menurut saya bisnis adalah merupakan kegiatan yang bisa dilakukan perseorangan maupun kelompok dalam tujuan mendapatkan keuntungan atau laba. Yes. Kegiatan bisnisnya itu melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian barang maupun jasa, Pak. Gitu, Pak. Iya. Wah, tuh lengkap banget tuh. Ya, begitu ya. Jadi bisnis itu suatu kegiatan ya, kegiatan yang dilakukan oleh seseorang ya atau kelompok orang untuk mencapai tujuan yang tentunya profitable atau keuntungan ya. Nah, berupa apa? Ya, aktivitas produksi, penjualan ya. Begitu ya. Bagus. Ya, jadi prinsip etika bisnis. Kita masuk ya. Mudah-mudahan materinya selesai. Materi subjek hukum udah Bapak share ya? Di grup. Udah kayaknya ya. Materi yang udah Bapak berikan sudah Bapak kirim ke grup ya? Nanda, yang lain-lain? Sudah ya? Oke. Pada dasarnya setiap pelaksanaan bisnis seyogianya harus menyelaraskan prosesnya dengan etika bisnisnya. Nah, ya, proses itu bagaimana menjalankannya ya. Dan etikanya. Etika bisnis itu apa? Yaitu melakukan kerjasama dengan itikat baik. Ya, itikat baik itu dengan maksud baiklah ya. Kalau bahasa hukum itu selalu menyebutkan etika etikat baik ya, berbuat baik gitu ya. Jadi tidak ada niat untuk mencurangi, tidak ada niat untuk meraup keuntungan sendiri ya. Jadi jangan sampai kita berbuat apa kalau bahasa gaulnya membuat culas gitu ya, karena banyak ya, tapi nggak semua, banyak masih ada lah, nggak banyak, masih ada beberapa bisnis itu yang ingin memberikan mengharapkan keuntungan sendiri, nggak memikirkan lawan lawan bisnisnya begitu ya. Baik, kemudian etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek ya, seluruh aspek apa saja ya, ada individu ya, perusahaan sebagai suatu organisasi,
dan masyarakat. Nah, ya. Nah, yang lagi heboh, lagi rame sekarang apa nih Endah? Yang lagi sulit, yang ngantri sampai ada yang mati lagi. Yang ngantriin. Nah, apa yang lagi heboh? Endah Yuliani, Yuliani Astuti. Where are you? Mana Endah? Yang lagi heboh sekarang apa Endah? Halo? Nggak ada ya. Oh, ini kalau Bapak sapa hari up ya, cepet ya. Eva Dorins. Iya, Nah, Eva Dorins Sipora Marisan. Nah, ini kamu marga Medan. ada Pak. Marga apa nih? Dari Medan apa dari Sulawesi nih? Dari Papua, Pak. Marganya Marisan. Oh, dari Papua. Makanya Bapak kok marga Medan nggak kayak gini. Ya, oke Eva. Oh ya, Bapak kepingin ya, buka dong on cam. Ya, jadi sambil Bapak lihat gitu ya. Kan mahasiswanya Bapak ada 2 kelompok nih ya. Pak, maaf Pak, jaringan di kos saya nggak bisa ini Pak. Kalau Om Ken Nggak apa-apa, nggak langsung apa-apa. pakai luar nanti. Ya, nggak apa-apa. Maksud Bapak yang bisa ya. Kalau yang nggak bisa ya nasib lah. Nah. Iya Pak, bisa, cuma kalau harus keluar dari kosan. Ya, nggak apa-apa. Nah, jadi tadi pertanyaan Bapak apa tadi? Lupa lagi pula. Apa tadi ya Bapak mau tanya tadi? Malah lupa lagi karena ngomong yang lain. Jadi dalam berbisnis ini jangan sampai kita mencurangi ya untuk Mencuri Pak, mencurangi. ya. Ada niat itikat tidak baik. Oke Eva, bagus menyambut komunikasi Bapak ya. Baik, kita lanjut. Iya Pak. Ketika bisnis dalam perusahaan dapat membentuk apa? Nilai-nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan. Nah, ini penting banget ya. Nilai itu maksudnya nilai yang berlaku dalam masyarakat ya. Nilai seperti ya barang yang ditawarkan, bisnis yang ditawarkan memang bisnis yang nilai yang memiliki nilai lah gitu ya, bukan barang yang rusak begitu ya. Normanya, terus perilaku karyawan kalau di perusahaan dalam suatu organisasi ya. Dan yang juga nggak kalah penting pimpinannya ya. Pimpinannya. Semua itu tergantung kepada pimpinan, karena pimpinan yang orang yang paling bertanggung jawab yang membawa perusahaan itu ke arah kemajuan atau kemunduran. Nah, begitu ya. Dan juga membangun hubungan yang adil dan sehat. Nah, ya, adil dan sehat. Makanya Bapak bold ya, Bapak hitamkan di bold biar adik lihat adil dan sehat. Maksudnya jangan sampai nggak adil. Ya, bisnis itu sederhananya ya, biar kalau pakai bahasa agama biar berkah. Ya. Adil dan sehat ya, sehingga langgeng ya, pelanggan, mitra kerja ya, pemegang saham dan masyarakat. Jadi kalau dalam perusahaan itu strukturnya kan ada pemegang saham atau lebih disebut investor, juga bisa disebut apa lagi pemilik owner ya, apalagi stakeholder, banyak tuh namanya ya. Nah, juga jangan salah, mitra juga harus diperhatikan. Dan masyarakat. Nah, masyarakat ini maksudnya ya, masyarakat yang terlibat ya. Tadi Bapak baru ingat nih yang Bapak tanya sama Eva tadi, yang lagi heboh sekarang apa coba? Rahmat Wisnu. Tadi Bapak sempat lihat wajahnya tadi. Hidupin on cam. Ya, Pak. Yang lagi heboh sekarang apa? Yang membuat masyarakat cemas. Minyak, Pak. Minyak. Minyak apa? Yang jelas dong. Minyak goreng, Pak. Kalau kamu bilang minyak, bisa minyak bensin, bisa minyak tanah, minyak goreng. Nah, ya, cobalah sekelas Indonesia
yang perkebunan sawitnya luar biasa banyak, ya kan? Minyak goreng sempat hilang, sempat langka, ya, sempat orang ngantri. Sampai sekarang juga mau cari yang murah juga masih ada yang ngantri di berbagai daerah ya. Nah, ini kira-kira apa ini? Ya, itu pengusahanya yang berlaku tidak adil tadi ya, tidak adil, tidak sehat, dan ingin mengeruk keuntungan, ya, begitu. Ya, nah, ini sikap pemerintah gimana dalam hal ini? Nah, ya, tapi payah juga ya, karena pengusaha-pengusahanya ini orang-orang yang mempunyai apa namanya kekuatan. Kadang-kadang pemerintah, ya, jujur aja Bapak ingin sampaikan, tidak berani ambil kebijakan yang tegas, ya, terutama kelompok konglomerat 7 naga itu katanya ya. Baik, kita lanjut. Kalau mau tanya silakan ya. Kita bicara tentang ketika bisnis ini menjadi standar dan pedoman bagi seluruh karyawan. Nah, ini konteksnya kalau sebuah perusahaan atau organisasi perusahaan ya, termasuk manajemennya ya, untuk melaksanakan pekerjaan, menjalankan kerjanya itu dengan dilandasi moral yang luhur, jujur, transparan ya, dan sikap profesional. Sikap profesional. Apa itu profesional? Khairunisa. Khairunisa dari AP3 mana nih? Khairunisa. Iya Pak, dari Ya, Bekasi Pak. Bekasi. Begitu kamu ngomong, keluar itunya. AP3 Bekasinya. Karena tadi yang tulisannya kebesaran jadi nggak kelihatan. Ya. Profesional itu apa, Non? Profesional itu sesuatu, kalau menurut saya, sesuatu hal yang orang itu mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan jobnya gitu Pak, dengan tanggung jawabnya dia. Jadi jadi tidak membawa hal-hal pribadi dalam pekerjaan gitu Pak. Ya. Sering ya kita dengar kata profesional. Kerja tuh harus profesional dong. Nah, kamu tuh harus profesional. Nah, kalau kita nggak paham apa sih profesional tuh? Nah, ya, profesional tuh menguasai bidangnya, ya, sesuai job desk-nya. Nah, ya. Intinya kita sudah apa? Sudah ahli lah. Nah, ya. Serahkan segala sesuatunya pada ahlinya. Nah, orang yang profesional. Ya, begitu ya. Jadi karyawan dalam suatu manajemen bekerjanya diminta untuk bersikap profesional ya, luhur, jujur, transparan, nggak bohong. Transparan itu terbuka ya. Maksudnya mengerjakannya ya, kalau memang targetnya kerjanya sampai jam 5 umpamanya, ya jam 5, jangan nanti bilangnya jam 5 padahal jam 4. Nah, itu berarti nggak transparan dan seterusnya ya. Baik, kita lanjut. Nah, perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika ya, punya etika, bisnis dengan kinerja unggul ya, dan berkesinambungan. Berkesinambungan itu terus menerus ya, berlanjut ya. Dan juga mentaati yang namanya kaedah-kaedah etika ya, sejalan dengan hukum yang berlaku ya, hukum yang berlaku. Hukum ini kan sesuatu yang harus waktu di awal Bapak ada sampaikan apa itu hukum ya, sesuatu peraturan yang harus ditaati oleh siapapun, nah, tanpa kecuali, mulai dari rakyat sampai penguasa. Bukan penguasa nggak taat hukum, begitu ya. Baik, masuk sekarang dimensi moral dalam pengambilan keputusan bisnis. Nah, ya, dimensi moral dalam pengambilan keputusan bisnis ya. Jadi bisnis itu identik dengan organisasi ekonomi ya. Ya, kalau bisnis cerita ekonomi, cerita tentang keuangan, cerita tentang cash flow, cerita tentang perputaran uang ya. Yang tidak hanya menjalankan kegiatan berdasarkan aturan hukum yang berlaku, tapi juga ya lagi-lagi
norma-norma etika yang berlaku di masyarakat. Apalagi masyarakat Indonesia ini sangat-sangat majemuk, sangat plural, sangat banyak. Jadi tahu nggak suku bangsa di Indonesia ini ada berapa? Nah, kalau yang punya handphone cepat, coba diketik suku bangsa Indonesia itu berapa? Ternyata ratusan ya, 100 berapa tuh? Dulu Bapak tanya ke Bapak ngajar apa tuh suku bangsa Indonesia, lebih dari 200-an atau 300-an gitu, lupa Bapak. Nah, ya, jadi banyak. Jadi norma-norma etika ini harus ditegakkan di masyarakat. Kalau tidak bahaya. Ya, bisa ada penolakan, ya. Bisa masyarakat istilahnya memberontak, ya. Masyarakatnya memberontak. Maksudnya, wah ini melanggar aturan-aturan religius umpamanya. Melanggar aturan-aturan adat umpamanya. Ya. Baik, kita lanjut. Kalau mau tanya, silakan hidupkan mute-nya ya. Seiring meningkatnya kesadaran masyarakat, ya sekarang masyarakat sudah pada memahami teknologi lah, memahami usaha bisnis itu seperti apa ya. Jadi bisnis yang bertanggung jawab sosial, berarti bertanggung jawab terhadap kehidupan bermasyarakat ya. Jadi dalam pengambilan keputusannya dalam bisnis ini harus mengikuti etika bisnis yang berlaku sesuai undang-undang dan yang ada di masyarakat. Ya. Jadi kalau di masyarakat itu umpamanya ya, masyarakat itu tidak membenarkan menjual berbisnis dengan umpamanya barang itu belum bisa diterima. Nah, contohnya begini, waktu bisnis biasanya ini dulu ya, dulu tuh namanya kalau bisa kita bilang tuh tengkulak. Pernah dengar kata tengkulak? Tengkulak atau apa ya tengkulak? Nah itu kalau beli bisnis jual beli dengan petani ya bahwa barang itu belum bisa dipanen, sudah dibeli ya umpamanya duku apalah umpamanya ya duku pengepul ya Pak ya, tengkulak itu ya Pak ya. Apa? Pengepul. Duren. Apalagi ya ada pengepul. Kalau bahasa ininya calo lah, bisa gitulah ya. Itu biasanya orang-orang yang sudah punya niat jelek, dia ingin mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Jadi petani-petani yang belum paham, yang nggak ngerti, ya, jadi masih ya istilahnya masih jauh lah dari panen. Entah itu tambak ikan, entah itu perkebunan buah-buahan ya, kalau masih dibilang masih pentil gitu ya, sudah ditaksir sama dia. Ini saya beli nih, ya kan, umpamanya harganya 50 juta, ya 50 juta. Ya petani yang nggak paham, waduh, dapat duit dari sekarang enak juga tuh, 50 juta. Ya pas panen hasilnya bagus, bisa kalau sebenarnya kalau dia sabar bisa 2 kali lipat umpamanya 100 juta umpamanya. Apa nggak untung besar tuh yang tengkulaknya? Itu sebenarnya itu ya bisnis yang tidak bertanggung jawab. Baik, kita lanjut. Dari segi etika bisnis ini ya, 2 prinsip sebagai acuan dimensi etis dalam pengambilan keputusan bisnis. Ya. Yang pertama ada namanya prinsip konsekuentialis. Ya. Konsekuen ya. Konsep etika ini berfokus pada konsekuensi dari pengambilan keputusan yang dilakukan seseorang. Ya, jadi ngambil keputusan tuh bagi seseorang, apalagi yang
orang yang memiliki tanggung jawab ya, dia harus sudah siap akan dampak dan risikonya. Nah, begitu. Jadi nanti dalam mengambil keputusan harus berpikir secara matang gitu ya. Nah, jadi jangan ngambil keputusan itu cepat tapi nggak tepat gitu. Tapi cepat tepat bagus. Nah, ya. Nah, ini pimpinan nih terutama. Ya. Kayak Bapak pernah jadi pimpinan kan? Jadi pimpinan, Bapak kan di HRD dulunya ya. Nah, jadi kalau mengambil keputusan, sebaiknya idealnya apa? Nah, seorang pimpinan ajak dong timnya. Nah, kalau di struktur organisasi itu paling tinggi kan presiden direktur atau direktur utama. Di bawahnya apa? Amanda Rahmandini dari Sudirman. Ada Ananda sama Amanda. Ada. Di bawah direktur ada apa? Direktur utama. Halo, Amanda, where are you? Enggak ada. Nevi. Ini yang Bapak lihat di ya. Hadir Bapak. Hadir Pak. Oke, Nevi. Kalau dengar tadi pertanyaan Bapak tadi, di struktur organisasi paling tinggi kan direktur utama ya. Di bawahnya apa? Wakil direktur. Wakil direktur. Di bawahnya lagi apa? Apa ya Pak? Bentar Pak. Di bawahnya wakil direktur. Ya, ayo hurry up, cepet. Saya Pak. Enggak, tunggu Nevi dulu, lagi sebentar dia. Wakil dulu Pak. Nah, kelamaan ya. Saya Pak aja yang tadi. Siapa yang? Manajer Pak. Bener Pak? Saya Pak. Salah ya? Tadi tuh yang di bawah Nevi tadi. Siapa? Saya Pak. Iya, saya Pak tuh sebut saya Reni Pak. Eva. Eva. Eva Pak. Iya Eva. Ya Eva yang dari Maluku tadi ya. Apa Eva? Direktur, wakil direktur, sekretaris. Oh ya. Udah gitu. Oh, ini perlu Bapak lempengin lagi. Ada anggotanya juga. Saya Banyak Pak. tergantung organisasinya. Ya. Oke, yang lain saya Pak tadi siapa? Nanda kayak suaranya tuh. Saya Pak Nanda Pak. Bapak suara kamu udah familiar Bapak. Ya, apa Nanda? Ya Pak, biasanya itu di bawah direktur utama itu biasanya terdapat lagi direktur di bidang-bidang tertentu Pak, kayak gitu, direktur keuangan, pemasaran, teknologi dan lain-lain gitu Pak. Iya. Terus di bawah direktur itu lagi masih ada lagi jajaran-jajaran yang gitu Pak, kalau suatu organisasi kayak gitu Pak. Ya. Good answer ya, bagus kamu ya. Ya, Iya, Pak. adik-adik harus tahu ya. Kalau belum tahu Bapak kasih tahu. Nah, ini udah kerja belum nih? Semester berapa ya ini ya? Ini udah ada yang kerja? Belum? Semester 4 Pak, ada yang sudah kerja, ada yang belum. Semester 4 dikit lagi ya, ada yang udah kerja, ada yang belum. Ya, jadi begini ya. Ini nggak apa-apa. Bapak ya kasih informasi yang lain bahwa dalam struktur organisasi perusahaan ya, itu jabatan paling tinggi yaitu namanya presiden direktur atau direktur utama atau juga CEO namanya ya. Kalau bahasa dari luar sana CEO, Chief Organizer Officer. Ya, CEO, Chief Chief CEO. Executive Officer, CEO. Ya, sama bunyinya presiden direktur. Nah, biasanya perusahaan besar nih ya, kayak berbentuk PT ya. Nah, di bawahnya siapa? Ya, kalau dia ada vice president direktur ya termasuk jajaran direksi itu. Ya, boleh. Nah, di bawahnya lagi itu namanya tadi para direktur, lebih dikenal dengan BOD, Board of Director. Para direktur ya. Direktur tuh banyak macam-macam direktur ya. Ada direktur legal, ya direktur legal tuh ya hukum bidang perjanjian ya. Kayak Bapak tuh pernah posisi itu tuh. Kemudian direktur HRD ya. Direktur apa lagi? Direktur keuangan,
Direktur apa lagi? Direktur pemasaran, direktur apa lagi? Banyaklah, tergantung. Direktur IT boleh, direktur produksi boleh, banyak. Tergantung skop perusahaannya. Ya, nah ini ingat tuh ya. Di bawahnya baru namanya manajer. Nah, ya, manajer. Ya, begitu. Nah, jadi dalam mengambil keputusan, idealnya seorang direktur itu jangan sendiri. Nah, tapi diskusi dong sama siapa? Sama timnya. Oke, kita lanjut ya. Baik. Ya. Ya, penilaian apakah sebuah keputusan dapat dikatakan etis atau tidak? Nah, ini slide berikutnya ya. Tergantung pada konsekuensinya, dampak. Nah, konsekuensi itu dampak ya. Konsekuensinya seperti apa? Jadi kalau udah ngambil keputusan, kita siap terhadap konsekuensinya. Konsekuensi terutama konsekuensi berdampak buruk. Nah, ya. Jadi siap, jangan nanti nolak atau nggak bertanggung jawab. Oh, ini bukan karena saya nih, karena si anu, si itu, si itu. Ah, itu nggak betul ya. Makanya jadi pimpinan tuh nggak gampang ya. Nah, jadi misalnya keputusan mengalirkan lumpur panas ke laut. Nah, ya, nah, ini kan kadang-kadang ada perusahaan-perusahaan untuk buang limbahnya, buang aja ke laut. Nah, padahal mencemarkan laut, mencemarkan plankton-plankton yang ada di laut, terumbu karang dan seterusnya lah, gitu ya. Sehingga penilaian etis ini keputusan itu diukur dari dampaknya ya, kerusakan lingkungan, amdalnya ya, dan juga kerugian bagi masyarakat. Nah, makanya pabrik-pabrik itu harus mengikuti PV tadi kebaca sama Bapak. Vivi Octavia dari Sudirman, ada? Vicky, Pak. Hah? Vicky bukan Vivi, Pak. Vicky, oh ya, ya sorry. Iya, diralat. Vicky. Ya, baca Vicky. Prinsip non-konsekuensialis. Konsep etika ini mendasarkan penilaian pada rangkaian peraturan yang digunakan sebagai petunjuk atau panduan pengambilan keputusan. Kemudian ada penilaian etis, lebih berdasarkan pada alasan, bukan pada akibatnya. Iya. Nah, ya, yang kedua, prinsip non konsekuentialis. Nah, ini dia berdasarkan panduan. Nah, sudah ada petunjuknya. Atau kalau bahasa kerennya juknis. Ya, juknis itu petunjuk teknis. Nah, kalau adik-adik pernah dengar, kalau belum pernah dengar, Bapak kasih dengar sekarang. Ada istilah namanya juknis dalam dunia usaha ya. Juknis itu petunjuk teknis. Nah, petunjuk bagaimana mengerjakan sesuatu pekerjaan di perusahaan itu. Nah, ya, sudah ada aturannya, sudah ada panduannya, tinggal ikutin aja. Nah, ya, sehingga diharapkan dengan mengikuti panduan itu, juknis itu, pekerjaan itu tidak salah, begitu ya. Kalau belum ada Pak, nah nanti dibuatlah. Siapa yang buat? Tim, nah, begitu ya. Penilaian etis lebih didasarkan pada alasan bukan akibatnya, ya, gitu. Baik, kita lanjut. Nah, yang berikutnya, slide berikutnya, ada beberapa prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Pertama, prinsip otonomi, ya, udah jelas ya, otonomi, punyai kekuatan tanggung jawab, punya kemauan sendiri gitu ya. Nah, mengelola perusahaan itu, mengelola wilayah tersebut, mengelola bidang kita. Nah, itu namanya prinsip otonomi. Kemudian yang kedua, bertanggung jawab ya, berkeadilan, jujur, kejujuran, saling menguntungkan. Nah, ini ya.
saling menguntungkan. Ini prinsip etika bisnis, jelas ya. Integritas moral. Nah, ya. Jadi kalau kita membuat orang lain kita curangin, gimana sih perasaan kita? Merasa nggak enak, malu kan? Wah, bisnisnya nih bohongin orang, kerjasamanya tidak fair, ya, tidak adil ya. Kemudian prinsip the golden rule, ya, menggunakan golden nih ya, cahaya ya, atau hukum yang berlaku, begitulah ya. Rule itu hukum. Jadi hukum yang sesuai, begitu, the golden rule. Ya, begitu. Nah, apa ini prinsip otonomi? Sikap dan kemampuan manusia untuk mengambil keputusan bertindak berdasarkan kesadaran sendiri. Nah, sadar ya, bukan dipaksa. Bukan ikut-ikutan gitu ya. Nah, tapi memang sadar, ini saya melakukan ini semata-mata untuk kemaslahatan. Saya malu kalau mencurangi. Nah, begitu ya. Orang yang otonom, orang yang bebas mengambil keputusan dan tindakan serta tanggung jawab atas keputusan dan tindakannya tersebut. Ya, jadi siap menerima apapun hasilnya, ya. Kalau salah, ya siap bertanggung jawab, ya. Kalau benar, berarti termasuk yang keputusan yang luar biasa, gitu ya. Itu prinsip ekonomi. Prinsip berkeadilan atau keadilan, ya, menuntut agar setiap orang diperlakukan secara sama, ya. Jadi jangan membeda-bedakan, ya. Nah, dulu pernah tuh, bukan dulu, Bapak suka juga baca-baca lihat-lihat YouTube motivasi gitu ya. Jadi perlu tuh ya. Jadi seorang sales ini pernah kejadian di ya, di YouTube itu bagus tuh. Seorang bagian marketing melihat tongkrongan bapak-bapak datang pakai celana pendek, nggak rapi gitu ya. Mau beli mobil, nanggepinnya nggak serius. Ya, Bapak ngapain sih? Oh, bahasanya udah ketus gitu. Mau beli mobil, emang Bapak punya duit? Orangnya, ya saya mau beli mobil. Kayaknya dia nggak yakin gitu ya. Sementara di kasus yang lain ada orang yang pakai jas, rapi, mentereng, ya kan? Mau beli, melayaninya luar biasa. Ternyata dalam kisah itu yang mau pakai mentereng itu untuk beliin bosnya yang datang sebelumnya itu, ya kan, apa enggak salah memprediksi ya, jadi nggak adil lah gitu. Jadi jangan menganggap dari performan ya, penampilan. Belum tentu orang yang necis rapi duitnya banyak ya. Ya walaupun kebanyakan ya banyak, tapi sekarang dah banyak orang kaya itu yang banyak duit penampilannya biasa-biasa saja. Ya, oke, kita lanjut. Ya, kejujuran. Pada prinsipnya ya, dalam membuat perjanjian ya, kerjasama itu, antara perjanjian atau kontrak itu harus jujur. Harus jujur ya. Kemarin kan udah Bapak singgung ya, untuk membuat suatu perjanjian kontrak kerja pasal 1320 KUH Perdata ya. Itu harus adanya kesepakatan kedua belah pihak. Terus klausulnya, barangnya jelas. Begitu ya. Kejujuran dalam hubungan kerja intern dalam suatu perusahaan. Jadi harus jujur, baik itu apalagi pimpinan. Nah, ya, pimpinannya jujur ya akan berdampak kepada tim atau bawahannya, karyawan yang lain. Ya, nah ini Bapak kutip dari ahli dalam bidang bisnis ya. Bahkan dia punya bisnis consulting, yaitu Pak Adi Warman Karim. Nah, dia sebagai presidir ya, bisnis consulting. Nah, dia katakan itu sama. Yang pertama kejujuran, ya.
Kejujuran mengatakan bahwa banyak orang beranggapan bisnis merupakan kegiatan tipu menipu. Kata dia gitu ya, demi mendapatkan keuntungan besar. Dia bilang keliru, ya, karena sesungguhnya kejujuran salah satu kunci keberhasilan berbisnis. Ya, jadi kejujuran itu merupakan salah satu kunci keberhasilan berbisnis. Ya, sebelumnya banyak literatur atau banyak orang mengatakan bisnis itu kegiatan tipu menipu. Ya, ya ada sebagian lah ya. Ya, bisnis itu bagaimana untuk memenangkan diri sendiri, biar orang lain yang kalah. Itu kan nggak benar ya. Ya, jadi dia mengatakan kejujuran. Ya, ya kita juga sebagai individu, ya otonom, ya harus jujur. Ya, biasanya orang jujur nih, ya cepat karirnya meningkat ya. Ya tapi terkadang nggak juga ada yang ini ya, ada yang menculasi, ada yang coba menjerumuskan, ada itu dalam bisnis ya. Tapi yakinlah kalau kita jujur dalam berbisnis, ya bisnis kita akan langgeng, ya, dan orang lain yang akan menilai. Benar nih dia sukses, ya karena benar bisnisnya bagus, jujur, ya, dan seterusnya. Yang kedua berkeadilan, keadilan ya, perlakukan setiap orang sesuai haknya, ya, perlakukan setiap orang sesuai haknya. Ya kalau hak orang ya kita tunaikanlah, jangan hak orang kita kurangi. Wah, dalam agamanya nggak boleh. Ya, bisnis juga ternyata begitu. Ya dasarnya begitu. Berikan upah kepada karyawan sesuai standar dan jangan pelit memberi bonus. Nah, itu contoh ya perusahaan. Ya kalau perusahaannya profit, ya karyawannya harus dikasih bonus lah. Makanya perlu ini disampaikan secara transparan oleh para pimpinan. Ya Bapak dulu begitu. Waktu megang perusahaan ini kalau target kita kecapai, kita akan mendapat bonus. Benar Pak, benar. Oh ya Pak ya, iya. Kita kerja, target kita ini harus kita kerjakan dengan baik. Jadi kalau targetnya kecapai, kita akan dapat bonus. Bila perlu disebut bonusnya berapa persen. Dan Bapak sudah mengalami itu ya. Waktu Bapak masih aktif memimpin cabang ya, profit. Biasanya waktu presentasi nanti disebutkan oleh para pimpinan puncak, dalam hal ini tadi BOD ya, karena saudara punya target sekian, kalau targetnya kecapai, katakan dalam presentasinya target omsetnya 5 miliar. Omset ya, omset kan apa target total keseluruhan pendapatan termasuk juga biaya. Nah, itu omsetnya 5 miliar dengan profit ya. Profit itu kan keuntungan bersih ya. Profit umpamanya 2,5 miliar. Nah, 50% ya. Wah, bagus tuh. Nah, jika tercapai, saudara dengan timnya akan mendapatkan 15% umpamanya. Wah, kan mantap tuh. Begitu dapat, ya kita bagi-bagilah dengan seluruh karyawan yang terlibat. Gitu ya, keadilan. Yang berikutnya rendah hati. Nah, ya, kerendahan hati. Jadi jangan lakukan bisnis dengan kesombongan. Sama ya, dalam kehidupan bermasyarakat kita nggak boleh sombong. Ya, nggak boleh sombong. Sombong itu hanya milik Allah, bajunya Allah, bajunya Tuhan ya. Manusia nggak boleh sombong, apalagi pengusaha atau bisnis ya. Nah, ini karena saya nih, kemampuan saya nih, nah, boleh begitu. Memang dia kerja sendiri. Tentunya perusahaan itu pasti ada timnya kan. Mulai dari dia sebagai direktur utama atau presiden direktur, ada BOD-nya, ada manajernya, ada SVP-nya, supervisornya, ada stafnya yang bekerja. Jadi semuanya ikut terlibat. Ada pertanyaan sampai sini? Belum ya? Nah, yang keempat simpatik. Apa tuh simpatik? Kelola emosi.
Ya, jadi dalam kita berbisnis tuh tunjukkan sifat simpatik kita, ya, layani dengan sepenuh hati, ya, dengan senyuman yang terbaik, ya, jangan merengut, jangan melotot, gitu. Ya, jangan apalah, pokoknya jangan tidak membuat lawan bicara atau klien kita kecewa, begitu, ya. Itu akan memberikan apa namanya, kenyamanan dalam partner kita, dalam berbisnis dengan kita, ya. Jadi seorang pimpinan harus apa ya, bisa memotivasi karyawannya, ya, mengajak karyawannya, ayo kita kerjakan target kita ini, mudah-mudahan target kita kecapai. Semua yang ada di kantor ini penting, begitu, tidak ada yang nggak penting. Nah, kalau nggak penting berarti saudara nggak ada di perusahaan ini, ya, begitu. Oke, yang kelima, kecerdasan. Kecerdasan. Siapa mau Bapak sapa nih? Nah, Putri Maharani. Dari mana nih? Halo Putri. Halo Pak. Ya. Boleh lanjut Non. Yang kelima, kecerdasan. Baca dulu. 5. Kecerdasan. Diperlukan kecerdasan atau kepandaian untuk menjalankan strategi bisnis sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga menghasilkan keuntungan yang memadai. Dengan kecerdasan, seseorang pebisnis mampu mewaspadai dan menghindari berbagai macam bentuk kejahatan non-etis yang mungkin dilancarkan oleh lawan bisnisnya. Ya. Yang kelima, cerdas. Kecerdasan, ya, dalam berbisnis ini ya kita harus memiliki kecerdasan lah, ya. Ya kalau bisa dengan keahlian begitu, ya, cerdas, ahli, menguasai tadi, ya, menguasai, memahami bisnis kita, bisnis apa ini, ya kan, berarti ikutin perkembangan dunia bisnis yang berjalan sekarang. Oh ternyata bisnis sekarang harus menguasai teknologi IT, ya, menggunakan teknologi digital. Nah, kita harus menguasai. Nah, kalau nggak menguasai ya terlambat dan udah pasti kalah lah, bisnis kita nggak maju. Nah, makanya rekrut lah, rekrut tuh cari orang-orang yang memiliki kemampuan, ya kan. Makanya dalam kerja itu kan ada tes penerimaan karyawan, ya kan. Nah, karyawannya dicari kan, diseleksi, dites. Dari tes itulah sebagai alat ukur. Oh ini dia bisa punya kemampuan ini, oh dia kuasain ini. Apalagi pakai tes psikotes lagi. Nah, tes psikotes itu kan tes inteligensia, ya, kemampuan seseorang. Lakukan dengan cara yang baik, lebih baik atau dipandang baik sebagai pebisnis. Ya, suatu cara yang dianggap baik di suatu negara atau daerah belum tentu cocok juga di negara yang lain, daerah yang lain, begitu, ya. Itu, ya. Oke, etika bisnis. Sekarang mitos bisnis amoral. Kerangka bisnis amoral. Amoral berarti itu, amoral berarti nggak bermoral, ya. Bisnis diibaratkan sebagai gambling, gambler, ya. Gambler, ya, permainan judi, yang dapat menghalalkan segala cara untuk menang, untuk memperoleh keuntungan. Nah, itu mitos, ya. Itu kalau di TV itu ini fakta apa mitos? Nah, ya kan? Nah, berarti mitos ini. Enggak, bukan gambler, ya, bukan judi. Bisnis itu betul-betul dijalankan dengan sesuai aturan, ya. Aturan di mana kita punya pesaing, udah pasti, ya, namanya bisnis. Pasti bisnis kita di daerah lain atau di apa namanya, di lokasi lain ada yang sama. Nah, contoh kita bisnis apa nih? Kuliner, rumah makan. Wah, rumah makan banyak banget. Ada rumah makan warteg, ada rumah makan Padang, ya, ada rumah makan Sunda dan seterusnya. Nah, ya. Jadi ya tergantung kita dalam mengelola bisnis kita lah. Ya, bisnis percetakan buku, nah, tinggal tergantung kita cara mengelolanya. Ya, hasil
hasil cetakan kita bagaimana, buku kita bagus enggak, dan seterusnya. Atau makanan tadi ya, makanan itu enak enggak, lezat enggak, ya. Terus pelayanannya gimana, dan seterusnya. Ya kan? Bapak suka tuh, adik-adik juga mungkin sama Bapak ya. Kalau lihat mau makan, lihat ini rame gitu ya. Ya kan, rame. Apalagi sampai ngantri itu, orang siap ngantri untuk mau beli kuliner itu ya. Nah, itu saking sudah apa namanya terkenal berarti. Bapak tinggal di daerah Klender ini, di daerah Klender Jakarta Timur. Katanya sudah viral juga itu. Dekat rumah Bapak nih, Bapak jalan Ngurah Rai ini ya, ada serabi. Pernah tahu nggak ya? Nah, serabi apa gitu? Bapak biasa-biasa aja karena Bapak kurang doyan ya serabi. Tapi ada pakai keju, pakai ini tuh sampai di trotoarnya tuh rame tuh, pakai lesehan gitu. Ada yang tahu nggak adik-adik? Kata anak Bapak ini terkenal ya katanya. Dekat SMA 59 ya. Nah itu kenapa? Karena tadi ada yang menarik, yang dia menangkan dalam bisnis makanan kuliner yang membuat kaula muda tertarik. Dalam yang kedua ya, dalam persaingan aturan digunakan berbeda dari aturan yang ada dalam kehidupan sosial pada umumnya ya. Aturannya berbeda ya, persaingan aturan yang digunakan berbeda. Ya, maka aturan bisnis berbeda dari aturan sosial moral umumnya. Gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Ada? Belum ada, Pak. Kalau belum, Bapak lanjutin ya. Yang ketiga, orang yang mematuhi aturan moral akan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan di tengah persaingan ketat yang menghalalkan segala cara. Ini ada juga ini ya. Jadi sebagian orang, aduh kalau kita pakai moral bisa tersisihkan. Oh ya, ada yang mengatakan demikian. Kalau menurut Pak tidak demikian. Ya. Sejauh kita tetap melakukan norma-norma moral yang ada ya, kita akan terus ada di jalan yang benar, lurus dan benar ya. Jadi jangan khawatir tersingkir ya. Lambat laun ya, walaupun terkadang banyak terjadi orang-orang yang kurang jujur, yang menghalalkan segala cara, ya dia kelihatannya maju, tapi suatu ketika nanti ya namanya keburukan itu suatu ketika pasti akan ketahuan juga, lambat laun begitu. Tidak benar bahwa permainan dunia bisnis mempunyai aturan sendiri yang berbeda ya. Jadi bisnis juga membutuhkan etika kepada seluruh komponen yang terlibat dalam bisnis tersebut. Jadi jangan sekali-sekali ya, di awal Bapak telah katakan kalau bisnis itu usahakan jangan sampai mencurangi atau membuat orang lain merasa tertipu oleh bisnis kita ya. Kenapa? Ya lambat laun tadi ya kita akan mengalami kehancuran begitu. Kalau kegiatan bisnisnya mau berhasil, harus tetap memperhatikan prinsip-prinsip etika bisnis. Ya kan? Jadi itu konsepnya. Jadi perhatikan prinsip-prinsip bisnis tadi ya. Apa tadi? Ya, prinsip ekonomi, bertanggung jawab, ya, berkeadilan, jujur, ya kan? Nah, integritas moral, ya kan? Sehingga kita walaupun pada awal-awalnya ya bisa tadi dikatakan bisa tertinggal ya, tapi nggak apa-apa ya, sejauh tidak rugi ya. Istilahnya namanya usaha bisnis
ya. Berharapnya bagaimana? Adik-adik. Hari ini kita bisnis, buka usaha ini, maunya kan langsung profit, langsung untung. Begitu kan? Iya, Pak. Nah, tapi tidak jarang terkadang dalam 1 tahun karena belum terkenal rugi, enggak apa-apa ya, rugi. Kalau ya ruginya enggak terlalu parah, biasa ya, namanya usaha ada risiko kan. Nah, lebih bagus ya paling tidak atau BEP. BEP itu break even point ya, titik impas. Rugi enggak, untung enggak. Nah, tapi masih bisa bertahan ya kan. Nah, biasanya beberapa bisnis itu 2 sampai 3 tahun dia baru growth, ada pertumbuhan, ya kan? 2-3 tahun ya, begitu ya. Ya mudah-mudahan ya bisnisnya itu masih bisa bertahan. Kalau modalnya juga tipis, kecil ya itu biasanya nggak kuat ya. Ya bisa jadi dievaluasi dong. Kenapa nih ya tidak profit, tidak untung? Oh mungkin lokasinya ya, locationnya tidak strategis. Ya kan, itu perlu ada evaluasi. Nah, itu panjang kalau cerita itu ya. Jadi nggak jarang nggak langsung untung, tapi ada juga yang langsung profit. Ada banyak gitu ya. Oke, kita lanjut. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum. Oke, kalau enggak, Nanda bacalah. Lanjutannya, adanya situasi khusus atau pengecualian yang menyimpang dalam kegiatan bisnis dan dari segi etika dibenarkan. Tidak dengan sendirinya membenarkan bahwa bisnis tidak mengenal etika. Dan praktik dalam situasi khusus ini dibenarkan karena alasan atau pertimbangan yang rasional. Maka dari pengecualian yang dibenarkan, jangan dijadikan alasan untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal etika. Ya, pakai Nanda. Maksud slide ini ya. Terkadang ada situasi khusus katanya ya, yang mengatakan segi etika itu tidak dibenarkan. Nah, ya. Istilahnya itu tadi ya agak-agak nyerempet-nyerempet dikit lah kan, agak-agak mencurangi gitu ya. Atau apa ya? Ibarat begini, kalau kita apa ya? Ya itu tadi melakukan sesuatu yang, tapi kalau Bapak nggak sependapat ya, melakukan sesuatu yang tidak sesuai tadi ya, prinsip-prinsip dalam etika bisnis, ya nggak jujur, itu aja udah salah. Itu aja kalau menurut Bapak nggak ya, tapi nggak tahu orang lain ya, beda. Tapi kalau Bapak, kalau bisnis didasari oleh ketidakjujuran, nggak adil ya, kalau bahasa Bapak, tunggu aja waktunya. Kita akan mengalami hal yang sama nantinya. Ya kalau kita berbuat jahat pada orang lain, suatu ketika kita akan dijahatin oleh orang lain. Ya, begitu ya. Ya, kalaupun tadi bisnis kita rugi, Pak. Ya, rugi kan itu ujian. Ya kan? Ujian. Kita masih siap nggak menerima ujian? Apa namanya? Ya ujian terhadap kerugian itu. Begitu ya. Jadi ya di sini dikatakan terkadang situasi itu dibenarkan katanya, ya. Ini kan apa ya? Bisnis ala kapitalis, ya, dari luar sana ya. Kalau sebaiknya kan kita menggunakan moral tadi kan, etika bisnis, jangan sampai sekali lagi kita bisnis itu dengan mencurangi pihak lain, ya, atau menipu orang lain. Nah, kalau pakai bahasa agama sedikit, boleh ya. Nah, sesuatu yang kita dapatkan tapi dengan tidak halal, ya, tidak halal, risikonya bahaya buat diri kita dan keluarga kan gitu ya. Kalau Bapak begitu ya. Oke, paham ya sampai situ ya. Nah, adik-adik lah tinggal menerjemahkannya sendiri.
Jadi Bapak sudah sampaikan bahwa etika dalam bisnis itu ya tadi ya, kita pertama prinsipnya otonomi. Diri kita sendiri yang siap melakukan, siap bertanggung jawab. Sekarang manfaat etika bisnis bagi perusahaan. Nah, ini dari Waliudin. Nah, Wali, dulu pernah Bapak sapa nih. Mana ada Wali? Ya, Pak. Oke, lanjut Wali, manfaat etika bisnis. Manfaat etika bisnis bagi perusahaan. 1. Meningkatkan kredibilitas suatu perusahaan karena etika dijadikan sebagai corporate culture penting bagi perusahaan besar yang karyawannya tidak semua saling mengenal satu sama lainnya. Adanya etika bisnis secara intern semua karyawan terkait standar etis yang sama. 2. Membantu menghilangkan gray area atau kawasan kelabu di bidang etika. 3. Menjelaskan bagaimana perusahaan menilai tanggung jawab sosialnya. Yang keempat, menyediakan bagi perusahaan dan dunia bisnis pada umumnya kemungkinan untuk mengatur diri sendiri atau self-regulation. Iya, ya. Jadi manfaat bisnis bagi perusahaan apa? Nah, ya. Meningkatnya kredibilitas. Nah, ya, kredibilitas itu nama baik ya, kedudukan perusahaan. Oh, perusahaan ini bagus nih, wajar lah. Perusahaannya bisnisnya jujur, bagus dan seterusnya ya. Nah, termasuk juga corporate culture, budaya perusahaan yang harus ditanamkan kepada seluruh karyawan. Nah, kalau perusahaan-perusahaan besar itu udah ada ya corporate culture-nya ya. Ya, corporate culture umpamanya berilah salam kepada siapapun, tamu dan seterusnya. Kerjalah dengan 5S, senyum, sapa, apalagi lah begitu ya. Senang dan seterusnya. Itu harus dibudayakan ya dalam etika bisnis. Siapapun yang lagi asik bekerja ada tamu, berhentikan kerjanya, sambut dulu tamunya. Begitu ya. Coba Dede lihat tuh kalau pergi kemana, ke bank atau ke perusahaan mana, begitu kita datang pasti disapa. Ada yang bisa saya bantu Pak? Security-nya gitu ya. Security kan kalau zaman dulu kan galak maksudnya wajahnya nggak enak dilihat ya, sangar gitu kesannya. Tapi sekarang nggak senyum, itu udah berubah ya. Pakai lagi tangannya taruh di dadanya. Ada yang bisa bantu Pak? Sudah corporate culture. Oh iya saya mau ini, diantar sampai ke tempat. Sampai situ dilayani lagi dan seterusnya ya. Juga membantu menghilangkan kawasan kelabu, kawasan abu-abu, gray area ya. Ini nggak jelas ini, harus jelas, semuanya itu harus jelas. Ya, meningkatkan perusahaan nilai-nilai tanggung jawab dan seterusnya ya. Self regulation, mengatur dirinya sendiri, mengatur perusahaan dengan baik. Masih berlanjut berarti masih Wali. Lagi Wali, 5, 6, 7. 5. Bagi perusahaan yang telah go public dapat memperoleh manfaat berupa meningkatnya kepercayaan para investor. Karena adanya kenaikan harga saham, maka dapat menarik minat para investor untuk membeli saham perusahaan tersebut. 6. Dapat meningkatkan daya saing atau competitive advantage perusahaan. 7. Membangun corporate image atau citra positif, serta dalam jangka panjang dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan atau sustainable company. Oke, Waliudin. Wah, bagus nama kamu, Waliudin. Din itu agama ya. Jadi apa tuh? Artinya apa tuh? Arti nama kamu Wali. Pernah kamu cek nggak apa arti nama kamu tuh? Aduh. Penyebar agama, Pak. Mantap. Ya, baik. Yang berikutnya, ya, perusahaan bisa jadi lebih dipercaya. Go public ya. Jadi nilai kepercayaan para investor. Nah, kalau go public itu apa maksudnya? Perusahaan itu sahamnya bisa dilepas, ditawarkan ke luar gitu ya. Kayak Pak Dede pernah dengar kan,
PT apa? TBK. Nah, umpamanya PT apa namanya? Bukaka TBK. Bukaka itu perusahaannya Fadil Muhammad ya. TBK. TBK itu terbuka. Maksudnya sahamnya bisa ditawarkan siapa yang kalau dia menjual sahamnya bisa dibeli oleh para investor luar begitu ya. Berarti sudah berkembang manula ya. Dan berikutnya meningkatkan daya saing, competitive advantage. Nah, ya, bisa bersaing usahanya. Terus corporate image, citra positif bagi perusahaan untuk jangka panjang dan lebih ke sustainable company ya, kelangsungan hidup perusahaan. Jadi perusahaan itu kalau bisa ya terus menerus lah kayak perusahaan Bakri Group ya. Nah, itu Bakri itu kan dulu Pak Abdul Jalal Bakri masih kecil, bapaknya yang buka dulu kan, buka usahanya. Sekarang berkembang, bukan hanya ada di Indonesia, tapi di luar negeri ada. Ya, sama kayak perusahaan luar negeri yang ada di Indonesia. Kebetulan Bapak tahu ada dulu Bapak hadir di Tangerang tuh. Ada apa keponakan Bapak nikahi anaknya, dapat menantu kerja di grupnya Bakri, tapi punya perusahaan di daerah Afrika sana. Oh, jadi jauh juga begitu ya. Sekarang kita sampai jam berapa Nanda? 9.40 Pak. Oke, Bapak lihat jam laptop Bapak ya, masih mudah-mudahan selesai nih. 10 prinsip penerapan etika bisnis yang positif. Nah, ya, bukan negatif, positif. Positif berarti yang baik ya. 10 prinsip penerapan etika bisnis yang positif. Yang pertama, etika bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi. Nah, ya. Dibangun berdasarkan etika pribadi. Ingat nih, etika pribadi. Jadi kalau kita bisnis, etika pribadi kita gimana dulu? Nah, ya. Itu tadi ya. Kita itu harus jadi orang yang terbiasa untuk memajukan apa namanya? Kejujuran. Nah, ya, berkeadilan, yang prinsip-prinsip tadi itu. Ya, etika pribadi kita harus kita bentuk dulu. Ya, bagaimana kita mau mengembangkan perusahaan dengan bagus bisnis kita kalau diri pribadi kita sendiri tidak mencerminkan orang yang baik, yang jujur, yang bertanggung jawab, ya, dan nggak sombong dan seterusnya lah. Ya, jadi etika bisnis itu dibangun berdasarkan etika pribadi diri si pebisnis itu, ya. Jadi melekat dengan etika pribadi. Nah, makanya pengusaha itu yang sukses itu mencerminkan dirinya. Bapak suka ya baca bukunya orang-orang sukses, para pengusaha. Nah, yang terakhir yang Bapak suka tuh gaya kepemimpinan bisnisnya Khairul Tanjung. Ya, udah apa namanya? Bisnisnya itu udah apa namanya ya? Berakar ya, cukup bagus ya, orang pribumi lagi itu kan. Ada bersaing dia dengan Haritanu ya. Itu baca itu anak singkong tuh dari jual singkong, dia cerita, coba adik-adik coba baca bukunya tuh bagus tuh ya, autobiografinya. Nah, jadi salah satu suksesnya dia ya, dia begitu baru meninggal ibunya ya berapa bulan kemarin ya. Nah, begitu sayang banget, cinta banget dia sama ibunya ya. Dia hormati, dia ya itu makanya maju ya. Jadi dari awal dia sudah menginikan apa namanya, menyayangi sepenuh hati. Emang begitu dalam ya, kalau dalam Islam begitu kan. Kalau disuruh sama ibu, kan ada tuh ibumu. Nah, benar nggak Nanda? Waliudin. Benar Pak. Nah, jadi kalau sesuatu tuh bukan berarti mengabaikan bapak ya. Jadi kalau ibu yang nyuruh nih, adik-adik kalau mau sukses tuh jangan Nanda, ini ibu bentar bu, nggak boleh tuh, ya kan? Jangan sekali-sekali nih adik-adik ya. Nah, ini bapak kasih tahu nih, ini ceramah dikit ya. Ya, kalau mau sukses ternyata begitu rupanya Khairul Tanjung. Bapak baca lagi tuh
waktu dia naik haji, umroh, udah sering lah ya. Tahu nggak adik-adik? Ibunya tuh digendong sama dia. Kayak kita masih kecil main gendong-gendongan gitu. Pernah nggak masih kecil main gendong-gendongan? Kalau anak milenial udah nggak kali ya. Kalau bapak di kampung dulu, Pernah Pak. ya. Main apa tuh? Terus kita kalah, kita gendong kawan kita. Iya. Iya kan? Bapak pernah tuh masih kecil main gitu. Suka banget bapak tuh. Tapi suka kalau digendongin, kalau gendong ya enggak lah, jauh jalannya capek juga ya. Ya Pak ya, berat ya Pak. Tapi tempat kita kebagian teman kita yang gemuk. Waduh, kita badannya nggak gemuk, setengah mati kita gendong dia jalan kurang lebih 25 meter kan ngos-ngosan juga. Ya. Nah, Khairul Tanjung begitu. Jadi waktu kalau kita pikir kan duitnya banyak ya. Bener nggak? Pengusaha. Kenapa nggak dia sewa kursi dorong? Nyuruh orang, ya kan? Enggak, digendong sama dia. Majang. Itu Bapak baca bukunya terharu juga. Makanya Gurita nyebutnya. Gurita bisnisnya luar biasa. TV-nya, ya perusahaan yang banyak lah. Jangankan Indonesia, di luar negeri juga ada. Yang memperkenalkan apa itu? Yang di mall itu apa namanya? Yang ada mainan banyak tuh apa itu? Di Tangerang ada juga tuh. Trans Studio mungkin Mbak. Iya, bukan pakai mungkin. Nah, iya ya, Trans Studio. Itu wah luar biasa tuh omsetnya. Di setiap kota-kota besar di Indonesia ini ada Trans Studio. Nah, itu dia join tuh ya sama Yusuf Kala yang memperkenalkan Trans Studio. Wah, ya. Bapak pernah main juga tuh, wajah anak Bapak waktu di Bandung berapa tahun yang lalu. Belum pandemi ya. Waduh, ini punya Khairul Tanjung. Belum lagi mall dan seterusnya ya. Nah, tapi yang menarik di situ etika pribadi. Nah, ya, jadi sekali lagi kalau bisnis itu diawali dengan etika pribadi kita sudah bagus, insya Allah bisnis kita akan maju dan berkembang. Yang kedua, etika bisnis itu berdasarkan fairness, jujur, lagi-lagi jujur, ya kan, adil, ya. Jadi jangan punya niat sebersih pun mau untung. Tadi kan sempat terkadang ada hal khusus katanya ya. Ya namanya teori dunia. Tapi kalau menurut Bapak diawali kita tetap jujur aja. Oh, ada yang nyulasin, ada yang menculasin kita. Ya, nggak apa-apa. Kita bersabar aja. Ya, kalau kita dapat ujian kan kita bersabar. Ya. Kalau mendapatkan kebahagiaan, bersyukur kan gitu. Ya. Jadi jangan sampai punya niat tidak jujur. Ya, bertindak jujurlah dalam bisnis. Semoga bisnisnya menjadi terus langgeng. Apalagi terhadap karyawan ya. Karyawan itu kan aset. Ini kalau Bapak belajar HRD itu selalu karyawan itu aset ya yang harus dimaksimalkan, dimanusiawikan, diberikan kesejahteraannya dengan baik. Kalau perusahaan untung, beri dia bonus. Ya, kesejahteraannya harus dipikirkan. Karena yang menjalankan siapa? Bukan pimpinan, tapi para karyawan yang terlibat. Yang ketiga, bisnis itu membutuhkan integritas. Ya, integritas, ya, keutuhan pribadi, kepercayaan, konsistensi tadi, ya, langgeng, konsistensi itu langgeng, ya, continuous improvement, ya, terus menerus, ya. Jadi memperlakukan orang dengan hormat, jujur, ya, menepati janji, ya, menjalankan komitmen, ya. Komitmen itu apa yang kita omongkan, ya, kita tunaikan. Jangan udah kita omongin besok nggak kita lakukan, bahaya ya kalau bisnis begitu ya. Nanti saya antar gini ya. Nah, Bapak pernah tuh, nah, ini pengalaman juga ya. Biar adik-adik biar tambah ini. Waktu tahun berapa itu anak Bapak nih ya, Bapak cerita ya. Anak Bapak yang nomor 1, alhamdulillah waktu itu kerjanya lumayan lah. Sekarang sudah usaha dia keluar dari perusahaannya. Jadi singkat cerita dia kepingin beli mobil, anak Bapak yang perempuan. Waduh, beli mobil, duitnya dari mana? Bapak tanya gitu sama mamanya kan.
Ada ya duitnya, adanya. Dia kumpul-kumpul rupanya. Kumpul-kumpul. Memang berapa kumpul-kumpulnya? Ada sekitar 40-an juta waktu itu ya. Ini nggak apa-apa buat cerita ya, dikit ya. Pas belinya di pameran mobil itu loh, yang di Kemayoran. Pernah nggak ada di main sana tuh? Tempat pusatnya exhibition pameran. Janjinya mobilnya seminggu datang. Ya kan? Sudah bayar tanda jadi. Udah sebulan nggak datang mobilnya. Sebulan nggak datang. Ini gimana? Anak bapak udah patah arang, udah males, udah nggak jadi aja ya, katanya. Bapak datang itu showroom mobil. Tahu nggak ada dek? Showroom mobilnya bapak kira dekat Jakarta Timur, Jakarta Pusat. Rupanya di daerah Pondok Cabe sana. Mau arah Tangerang udah tuh. Ya. Cinere itu daerah mana ya? Jauh ya. Udah jauh lah. Sampai sana bapak bilang, wah ini nggak jadi beli mobil. Karena udah melewati waktu sebulan mobil nggak datang. Kelabakan orang marketing. Oh, Pak, gini Pak, mohon maaf Pak, kemarin yang warna itu nggak ada. Loh, kemarin pesan bilangnya ada. Ya udah, saya batalin aja, saya nggak jadi. Minta balik duitnya DP yang kemarin. Waduh, sibuk lah orang marketingnya. Akhirnya apa? Bapak dipertemukan dengan manajernya. Temu manajernya kan. Oh, tapi karena komitmen tadi nih, komitmen. Jadi manajernya minta maaf, Pak, ini saya berikan mobil, dapat potongan, terus tipenya dinaikkan, ya kan, Bapak, ya udah deh, tambah, tinggal bayar 2 juta, 2 juta atau 3 juta. Oh nggak mau, saya nambah-nambah lagi. Orang mobilnya maunya yang itu, waktu itu warnanya warna putih gading, ya kan, putih gading. Akhirnya apa? Bapak dapat tipe yang lebih di atasnya, ya. Kemudian mobil kecil sih, mobil ya sedan kecil gitu loh. Ya kan? Akhirnya apa? Bapak dapat potongan luar biasa. Itu satu komitmen, Bapak anggap komitmen dari BM yang bertanggung jawab agar tidak kehilangan konsumen, begitu. Oke ya, berikutnya etika bisnis itu membutuhkan kejujuran. Nah, sama tadi, jujur, ya. Jadi bisnis itu harus jujur. Jangan ada niat sedikit pun membohongi, ya, membohongi lawan jenis atau konsumen, ya. Hati-hati dalam ilmu marketing tuh, sekali konsumen tidak percaya, ya dia akan ngomong kemana-mana ya. Itu hukum marketingnya begitu. Ya, jadi pengusaha bisnis itu harus jujur, ya. Keterbatasan yang dimiliki oleh produknya, ya. Kalau dengar cerita Rasulullah kan pebisnis tuh ya. Pebisnis tuh Rasulullah tuh sebelum menikah dengan Khadijah, ya. Jadi tahu ya, kalau cerita sejarah Islam, berdagang sampai ke Yastrib sana tuh, ya. Jualannya, jadi dikasih tahu, oh ini harganya sekian. Kalau yang rusak, dibilang nih apa namanya, pakaiannya ini ada sobeknya dikit di sini, ya kan? Jadi harganya tidak sama yang bagus. Terserah, kira-kira gitulah ya. Terserah saudara mau hargai berapa ini. Saya jualnya sekian, katakanlah harganya 30.000. Saudara gimana? Ya kalau yang bagus kan sampai 75.000 umpamanya, atau 100.000. Ini karena barangnya ada cacat. Begitu bisnis itu jujur. Jadi jangan diumpet-umpetin. Yang rusaknya di apa namanya? Diumpet-umpetin biar nggak kelihatan gitu. Itu kan kebanyakan begitu ya. Ya. Oke, yang kelima, bisnis itu harus dapat dipercayai. Ya. Harus dapat dipercaya. Ya. Jadi jangan sampai bisnis itu merugikan dan membohongi lah begitu ya klien. Bisnis dapat dipercaya ya. Believe it ya, harus bisa dipercaya. Kemudian
etika bisnis itu membutuhkan perencanaan bisnis, plan. Nah, ya, visinya seperti apa ke depan. Jadi nggak hanya untuk 1 tahun ini aja, tapi ada namanya jangka panjang. Visi ke depannya seperti apa. Makanya Dede kalau lihat tuh ada perusahaan pasti punya visi misi. Apa itu visi misi? Nah, ini ada Niken dari Bekasi nih, Niken Dwi Lestari. Misi itu apa Niken? Halo Niken. Ada Niken? Nggak ada. Nah, ini Salsa. Kemarin pernah Bapak sapa juga nih. Salsa, Dilam, Iya, Bapak. Lupa. Iya, bagus. Cepat ngangkat mute-nya. Visi itu apa, Salsa? Apa, Pak? Visi itu apa, Non? Visi. Apa visi? Tahu nggak kamu visi? Ayo. Oh, kok hilang suaranya? Ayu, Fernanda. Mana Ayu? Hadir, Pak. Ya, visi itu apa non visi? Pernah dengar kata visi? Visi. Visi itu rangkaian kata yang terdapat impian, cita-cita atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Ya. Oke, yang lain? Kalau saya Saya ini siapa nih? Oh, sayanya Khairunisa. Oh, Khairunisa. Sayanya Khairunisa ya. Oke, ya, Khairunisa ya. Ya, kalau saya mendefinisikannya, kalau visi itu tujuan yang ingin dicapai. Kalau misinya itu cara gimana untuk mencapai tujuannya gitu, Pak. Oh, ya. Bagus. Satu lagi, siapa mau coba? Tadi sudah lumayan dua-duanya ya. Visi, misi. Ya, tadi mimpi ya. Misi ini mimpi. Misi juga sama, target ya, cara mengerjakannya. Tapi ada jangka waktunya. Kurangnya jangka waktu ya. Kalau visi itu lebih ke arah yang jangka panjang. Ya, umpamanya perusahaan visinya ingin memiliki kantor pusat di daerah Sudirman Tamrin. Ya, Sudirman Tamrin Kuningan. Kan itu kan daerah segitiga emas. Itu kan nggak bisa dalam waktu setahun 5 tahun, bisa butuh waktu 10, 20, 25 tahun dan seterusnya ya. Lebih ke future ya, masa depan lah yang lebih panjang. Ya, misi ya tadi cara mendapatkannya, cara mengerjakannya, tapi lebih ke arah waktunya lebih pendek. Umpamanya target kerja gitu ya, rencana kerjanya 1 tahun kita mau untung berapa nih, ya pertumbuhan kita berapa tiap tahun, begitu ya. Jadi visi misi. Baik, yang ketujuh kita lanjut sedikit lagi. Etika bisnis itu diterapkan secara internal dan eksternal. Ya, internal itu ke dalamnya gimana ya, membentuk timnya gimana, membina karyawannya, memotivasi karyawannya gimana ya. Kalau eksternal menjaga relationship, hubungan dengan pihak luar, dengan kolega, dengan partner. Nah, itu bisnis begitu ya. Jadi memberikan hubungan baik dengan pihak kolega, itu eksternal. Kemudian etika bisnis itu membutuhkan keuntungan, jelas, pasti ya. Jadi namanya bisnis, ujung-ujungnya kan itu ya, apa tuh bisnis? Ya, suatu kegiatan yang dilakukan oleh orang atau kelompok orang untuk mencapai tujuan, yaitu berupa profit atau keuntungan. Dan juga tentu perusahaan itu bisa berkembang terus dalam jangka waktu yang lama. Kalau bisa jangan sampai collapse, jangan sampai bangkrut. Nah, begitu ya. Jadi etika bisnis itu membutuhkan keuntungan, profit yang baik. Kalau dalam ilmu ekonomi itu apa? Mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dengan biaya yang seminim atau seringannya. Ya, begitu. Oke, kita lanjut.
Etika bisnis itu berdasarkan nilai. Nah, ya. Nilai apa? Nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat. Dibuat secara tertulis ya. Target kita begini, usaha kita begini untuk memberikan kemaslahatan buat masyarakat. Ya, menjunjung tinggi norma-norma yang hidup di masyarakat dan seterusnya. Dan berikutnya yang ke-10, etika bisnis itu dimulai dari leadernya. Ya, leadernya dalam hal ini pimpinan. Pepatah mengatakan pembusukan ikan itu dimulai dari kepalanya. Memang ikan busuk itu kepalanya dulu, bukan badannya, kepalanya ya. Jadi tergantung pimpinannya. Ya. Jadi harus beri contoh teladan yang baik pimpinan. Ya, jangan nyuruh-nyuruh aja tapi pimpinan nggak terjun ke bawah, tidak ngecek, tidak pernah hadir, tidak ngajak rapat, tidak memotivasi karyawannya. Jadi berhasilnya suatu bisnis itu, ketika bisnis itu sangat bergantung juga kepada perilaku pemimpinnya, ya, beretika, memberikan teladan kepada bawahannya, anak buahnya ya. Jangan taunya marah-marah, ya kan? Apa beda marah dengan marah-marah? Siapa mau jawab? Nah, Dede nih, Dede. Marah itu setiap hari ngomel-ngomel yang tidak jelas. Siapa tuh barusan? Siapa? Eva, Pak. Oh, Eva. Ya. Udah hafal ya. Eva, benar. Benar Eva ya. Jadi marah-marah itu ya, tiap hari marah-marah nggak jelas juntrungnya. Benar Eva ya. Nggak bagus. Tapi kalau marah ya wajar. Karyawan yang salah harus ya dimarahi. Marah itu bukan berarti benci ya. Marah ya. Tapi lebih ke memotivasi, memberikan peringatan. Besok kamu jangan terlambat lagi ya. Kalau terlambat kan nggak bagus. Teman-teman kamu lihat kamu kok terlambat lagi. Baik Pak, dia senang dikasih tahu, ya kan? Karena kita sayang sama karyawan tersebut begitu. Tapi kalau marah, nggak ada angin, nggak ada hujan, toto marah aja. Dan nggak bagus buat pimpinan. Baik buruknya sebuah dunia usaha atau bisnis dapat tersebar dengan cepat dan masif. Ya, masif itu sesuai dengan kondisi yang ada ya. Memperlakukan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis, adil, jujur. Ya, satu-satunya cara supaya kita dapat bertahan di dalam bisnis yang dikelola. Ya, jadi adik-adik punya niat untuk bisnis ya. Kalau bisa begitu. Ya. Punya niat untuk punya bisnis. Ya. Ya kemarin, bukan kemarin, 2 tahun yang lalu lah ya. 2 tahun atau ya kurang lebih ya sebelum pandemi lah. Berarti udah 2 tahun lebih ya. Sidang TA ya, tugas akhir. Bapak kan termasuk minta nguji ya buat mahasiswi Politeknik LP3I ya. Bapak selalu kalau nguji itu sebagai ketua penguji, Bapak tanya, kamu sudah kerja? Karena kalau sudah kerja itu nilainya lebih, kalau di aturannya punya nilai lebih lah. Maksudnya dia sudah mendapatkan kesempatan kerja, begitu ya. Oh saya nggak kerja Pak, tapi saya usaha. Wah bagus, apa usahanya? Usahanya apa? Jual online, jual barang-barang online gitu ya. Wah bagus tuh, Bapak suka tuh, ingat banget tuh. Putri kalau nggak salah perempuan ya. Ada beberapa orang tuh yang salah Bapak uji, Bapak tanya, jualan online Pak, mau jualan apa? Kemeja. Dia pintar memodif gambar-gambar, mendesain, dimasukkan ke internet gitu ya, sehingga orang bisa lihat, bagus gitu ya, lumayan. Terus Bapak tanya, berapa kamu dapat omset? Ya, ya lumayan Pak,
Ya lumayannya berapa? Orang Bapak nanyanya berapa kok jawabannya lumayan. Jangan malu-malu kamu. Ini ujian ini nilai. Nah, Bapak nilai. Ya apa namanya? Omsetnya satu minggu 4 juta Pak. Wih, bagus dong omsetnya. Nah, maksudnya omset itu belum ini ya. Belum potong segala macamnya. Nah, profitnya berapa? Seminggu itu ya profitnya ada 2,5 juta Pak. Wah lumayan tuh seminggu segitu. Kamu kerja sendiri. Ada teman saya Pak. Oh udah punya anak buah kamu. Oh, begitu ya. Nah, jadi kita adik-adik ini punya niat untuk ini ya. Bapak doakan dari mahasiswa Bapak yang berapa nih totalnya? Bapak lihat. Jumlah audiennya berapa nih? Kok nggak kelihatan di sini? 40-an, Pak. 40-an. Bapak doakan sebagian besar bahkan semuanya bisa jadi pengusaha ya. Nah, ciri seorang profesional, dikit lagi ya. Dikit lagi. Ciri seseorang profesional tadi Bapak sudah singgung profesional itu ya, memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi di bidang profesinya. Nah, itu ciri profesional ya. Jadi kita usahakan jadi profesional ya. Profesional di bidangnya. Bidang apa kita nanti? Ya tergantung fokus kita di bidang apa. Ya, memiliki pengetahuan luas tentang manusia dan masyarakat. Berarti kita harus bergaul, ya, bergaul dengan orang lain, ya, memahami budaya, seni, sejarah, dan komunikasi yang baik tentunya. Ya, tanggap terhadap klien. Nah, masalah klien ya itu profesional. Kalau ada nanti ada dia bekerja, udah pasti perusahaannya tuh punya klien. Kita di bagian apa umpamanya? Bagian marketing yang memberi arahan kepada klien. Nah, itu kita maksimalkan ya. Harus bisa menghadapi klien dengan hati yang lega, tenang, kalau dikritik jangan marah dan seterusnya. Mampu melakukan pendekatan multidisipliner ya. Mampu bekerja sama, bekerja di bawah disiplin etika ya, mampu mengambil keputusan ya. Prinsip etika profesi, tujuan profesional sangat erat hubungannya dengan kode etik masing-masing profesi ya. Profesi kita apa? Nah, kita ikut kode etiknya. Kalau sebagai seorang lawyer umpamanya ya, ya benar-benar lah membela kliennya dengan baik ya. Sebagai profesi kita sebagai dokter ya juga ya, mengobati, menerima apa namanya pasien dengan baik. Oke, waktunya cukup ya. Ini sedikit lagi 3, Bapak rasa cukup lah tinggal 3 ini ya. Apa tadi prinsip ini udah? Bapak rasa demikian, ada pertanyaan? Bapak, saya izin bertanya Pak, Vicky Octavia dari Kampus Sudirman. Baik, silakan. Siapa tadi? Vicky Pak. Oh ya Vicky, tadi Bapak salah sebut Vicky ya. Silakan Vicky. Iya Pak, berdasar pada etika bisnis ya Pak ya yang sebelumnya sudah dijelaskan oleh Bapak. Dan terkait dengan berita yang kemarin sempat saya simak Pak, ditemukan minyak goreng curah yang dikemas menjadi minyak goreng premium gitu Pak. Dan pelaku mengaku sebagai produsen minyak goreng tersebut, namun pada kenyataannya ia tidak memiliki izin usaha gitu Pak. Dan akhirnya pelaku tersebut dikenakan pasal berlapis yang mengenai tentang perdagangan dengan ancaman pidana dan juga perlindungan konsumen gitu Pak. Jadi pertanyaan saya, mengapa masih ada gitu Pak pebisnis yang masih nekat dalam melakukan kecurangan bisnis guna untuk meraup keuntungan tinggi tanpa memahami konsekuensi ancaman pidana yang akan ditetapkan gitu setelah melakukan tindakan kecurangannya tersebut. Karena kan untuk melakukan bisnis itu kan harus mengikuti etika gitu ya Pak ya, hukum bisnis. Nah, apakah pelaku tersebut juga karena memang tidak konsisten dalam menjalankan bisnis yang sesungguhnya gitu Pak? Terima kasih Pak. Oke, baik Vicky. Ya, good question ya. Pertanyaannya bagus, senang sekali Bapak. Ya, yang tidak di ujung perkuliahan ada yang bertanya mewakili teman-teman yang lainnya ya. Kita pas banget nih membicarakan etika dalam berbisnis ya.
Nah, di Indonesia ini itu tadi ya, hukumnya, hukum di Indonesia ini sudah bagus kalau menurut Bapak ya. Ya, menurut para ahli hukum juga sama ya. Beberapa peraturan-peraturan hukum, aturan-aturan sudah dibuat. Namun dalam pelaksanaannya terkadang masih nggak kuat dan memihak. Nah, ya, kasus minyak goreng kemarin ini ya. Kalau menurut Bapak, ya di samping tadi yang melakukan itu oknum. Nah, oknum itu selalu oknum itu apa sih? Oknum sesuatu orang yang melakukan sesuatu yang negatif yang tidak bertanggung jawab. Nah, ya. Nah, untuk menggantikan namanya ya, jadi disebut oknum. Biasanya membuat kejahatan. Nah, ini kalau menurut Bapak ya nanti segera diproses. Nah, kalau bisa nih nggak usah berlarut-larut, basi ya. Jadi cepat ditindaklanjuti, baik mulai dari proses penegakan hukum kan mulai dari apa? Polisi ya. Segera ditindak, dibuat BAP-nya, masukkan ke berita acara itu ke kejaksaan, kejaksaan memproses sesuai aturan-aturan hukum yang berlaku, segera disidangkan dan sidangnya nanti terbuka. Maksudnya terbuka, disampaikan ke seluruh lapisan masyarakat biar jelas. Indonesia itu suka mencari masyarakatnya ya, sebagian maksud Bapak, mencari peluang di dalam kesempitan. Nah, ya kemarin awal-awal kasus pandemi baru muncul, ingat nggak ada yang di bandara tuh? Apa namanya? PCR antigen. Antigen mahal, Pak. Antigen yang dulu masih harganya awal-awal 250 itu jadi bisnis kan, barang bekas dari pakai orang congkel-congkel dicuci dipakai lagi. Waduh, itu heboh banget tuh. Medan tuh di Bandara Kuala Namu ya, sudah berapa lama dia melakukan itu. Waduh ya, itu ngusutnya luar biasa juga, sampai yang bukan dokter malahan ya kan. Terus yang karyawan-karyawannya bukan dari bidang apoteker atau farmasi dan seterusnya ya. Tamat-tamatan SMA, SMP, SLTA gitu. Berapa puluhan juta dia dapat. Udah puluhan juta. Belum, nggak tahu lah apa sampai MM-an apa ratusan juta ya. Bahkan ditunjukkan juga ya. Sekarang kan cepat sekali ya informasi, bisa viral, bisa muncul di baru udah bangun rumah gedung, segala macam. Kebayangkan bekas orang gitu ya. Nah, itu masih angkanya 250 tuh PCR antigen. Karena kan kemana-mana dulu harus syaratnya antigen. Nah ini sama nih minyak goreng. Ya, minyak curah disegel jadi minyak premium yang ada kemasan yang ini ya. Kemasan yang itu kan itu bisa dibuat-buat. Gampang ya. Ya kan? Bapak kemarin juga beli tuh, sama disuruh ibu di rumah beli minyak goreng karena sudah habis baru beli, ngapain numpuk-numpukin ya. Yang sampai ngantri-ngantri sampai ada yang mati. Aduh, kasihan banget tuh beli minyak goreng rakyat kita ya. Bapak beli salah. Mereknya apa gitu. Nah, karena ya Bapak nggak ngerti, besok-besok jangan beli yang ini. Apa tuh, lupa bapak mereknya. Beli aja Sanku katanya. Sanku lebih ini minyaknya, lebih bening, lebih inilah. Kalau ini nggak jelas katanya. Waduh, ya udah, lagi mahal lagi. Nah, gitu ya. Jadi tindakannya harus diproses cepat. Nah, ya. Kalau menurut Bapak bukan itu saja, pemerintah harus tanggap, termasuk yang nimbun-nimbun kemarin itu, bertonton itu. Nah, apalagi mau bulan suci Ramadan ini, jangankan minyak goreng, semua bahan pokok itu pada naik ya. Begitu. Ya, Vicky ya. Jadi sesuatu yang melawan hukum, ya, melakukan kecurangan dalam berbisnis itu harus ditindak tegas. Karena kesalahan majemuk ya, bukan kesalahan individu. Kalau individu itu kan menipu orang lain, nah itu masih orang per orang.
ya pencurian, ya kan, dan seterusnya lah, kecelakaan dan seterusnya. Tapi ini lebih merugikan publik kan, masyarakat banyak begitu, ya. Nah itu harus hukumannya dilakukan sesuai aturan yang berlaku. Aturannya sudah ada loh, seberat-beratnya. Tapi jangan pula nanti, mohon maaf lagi ya, oknum aparat ya, karena negosiasi dibayar segala macam ya, kebanyakan begitu. Hukumannya harusnya 20 tahun, jadinya 5 tahun. Nah, kejadiannya sering gitu ya. Terutama apalagi masih pejabat dan seterusnya begitu ya. Orang yang memiliki pengaruh lah gitu ya. Tapi giliran rakyat jelata, hukumannya sesuai undang-undang malahan. Nggak ada kebijaksanaan, orang susah ya, belum pernah membuat kejahatan, ya, baru sekali atau apa ya, harusnya ada pertimbangan dari hakim lah. Begitu ya, Vicky ya, mudah-mudahan informasi atau jawaban Bapak bisa menyenangkan, bisa memuaskan ya. Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, penjelasannya. Kalau nggak memuaskan, Bapak bukan pemuas ya. Baik, Pak. Kalian, ini kelamaan, nanti yang kedua Ibu Kania takutnya udah nungguin ya. Demikian saja, kurang lebihnya mohon maaf.